Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, apa kabar? Luar biasa. Sehat, Ibu luar biasa. sehat. Oke, sudah hadir semua kan di kelas kita ini kan? Siapa yang belum Sudah, Bu. hadir? Ayo Semua Sudah, cek hadir, dulu Bu. Bu. ketua Hadir kelas semua, Bu. teman-temannya. Semua hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Oke, oke, terima kasih ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita doa pembuka yang dibawakan oleh, ayo, siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oke, silakan, Gusman. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas Amin. pernyataan kepada kami dan kami akan memulai pelajaran kami pendidikan agama Katolik. Semoga apa yang diajarkan oleh guru kami bisa kami mengerti dan kami pahami dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Temani kami Tuhan hingga pada pelajaran ini nanti selesai. Terima kasih. Terpuji namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Amin. Kudus. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak kami Gusman yang telah membawakan kita dalam doa sebelum pertemuan. Ya, Bu. Ya, anak-anak Ibu yang Ibu cintai, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sengsara dan wafat Yesus. Ya. Oke, di sini tujuannya dari pembelajaran kita ini agar kalian, kita semua mengenal dan memahami pribadi Yesus Kristus yang berbelas kasih dan pengampun, sehingga mampu membangun relasi dengan Yesus sendiri. Kalian juga diajak untuk memahami pribadi dan karya Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Ia yang mewartakan kerajaan Allah melalui sabda, tindakan, dan mujizatnya, dan memanggil serta mengutus para muridnya untuk mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitan, serta naik ke surga. Selanjutnya mengutus Roh Kudus yang memberi daya dan kekuatan bagi para murid. Ya, ini berkesinambungan, tetapi untuk hari ini materi kita hanya sampai pada sengsara dan wafat Yesus. Oke, paham kan anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, terima kasih ya. Di sini Ibu akan menampilkan video tentang sengsara dan wafat Yesus ya. Sebentar ya, saya Ibu tampilkan dulu videonya. Di bawah menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Sudah kelihatan nggak? Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Oke anak-anak, tadi kita sudah melihat video mengenai sengsara dan wafat Yesus ya. Bagaimana perasaan kalian melihat video itu? Jadi, Bu. Sedih, Bu. Dia sangat mengerikan kan? Betul. Apalagi kalau kita lihat videonya yang asli, ini Ibu buat yang animasinya. Iya, Bu. Tetap semangat kan? Masih semangat, Bu. Oke, nah di sini setelah kita melihat video, ada tugas untuk kalian ya. Tetapi Ibu buat dulu kalian secara berkelompok. Ya, ini bukan tugas pribadi tapi tugas kelompok. Nah, Ibu buat 2 kelompok. Ada nanti yang 4 orang dan ada yang 3 orang. Ya, biar tidak ribut, Ibu sudah membagi 2 kelompok ini dengan nama-nama. Ya, kelompok 1 ada Daniel, Demetria, Deslita, dan Dewi Fitri. Di kelompok 2 itu ada Dinaria, Dusman, dan Dwinata. Ya, silahkan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Siap, Bu. Nah, Siap, Bu. oke, tugas yang akan kalian kerjakan, yang pertama nanti Ibu akan kasih gambar. Ya, coba dulu kalian pahami berdasarkan hasil pengamatan kalian terhadap gambar tersebut. Ya, gambar itu sesuai dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Yang kedua,
nanti tuliskan setelah kalian pahami, tuliskan makna dari pengorbanan Yesus. Dan itu nanti ditulis dalam kelompoknya masing-masing. Dan bila nanti ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kepada ibu. Ya. Baik, Oke, Bu. ini dia gambarnya. Sudah kelihatan kan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ada 3 gambar ya. Ada 3 gambar dengan 3 judul kecil di situ. Ada pengorbanan, sengsara, dan wafat. Oke, untuk pengerjaannya ini saya berikan kepada tiap kelompok waktunya 20 menit. Silakan dikerjakan. Oke, anak-anak, sudah selesai kah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Saya hanya ada 2 pertanyaannya di setiap tugas kelompok ini. Coba dulu kelompok 1. Ya, mohon dipresentasikan hasil kelompoknya. Ya, siapa saja bebas untuk kelompok 1. Oh iya, Kelompok ya, 1. ayo kelompok 1. Silakan. Oke, saya mewakili kelompok 1 ya, Bu. Ya, silakan Dewi. Oh, sama nama Yesus, kita ya. Yesus Kristus itu mengorbankan dirinya untuk sengsara di kayu salib, lalu dia wafat untuk menebus dosa manusia, Bu. Oke. Ya, nomor 2-nya. Silakan dicoba. Menurut saya kan, Bu, makna pengorbanan Yesus itu supaya Yesus itu menjadi juru selamat umat manusia. Jadi Yesus itu sebagai juru selamat manusia bisa menembus dosa manusia, Bu. Ya, sangat dalam maknanya ya. Oke, terima kasih. Yang kelompok 2 boleh dicoba. Ya, silakan. Silakan anak kami, Dusman. Ya, di nomor 1, Bu, uraikan pengertian dari hasil gambar di atas. Nah, jadi kami melihat di kelompok kami melihat 3 gambar itu. Dengan gambar itu mengertikan bahwa Yesus yang siap rela berkorban mau dijadikan apa aja pun demi untuk manusia. Ya, itu dia yang pertama. Yang kedua, Bu, apa makna pengorbanan Yesus mencapai puncak pada kematiannya di kayu salib? Kami dalam kelompok memaknainya sebagai bentuk dari melayani orang atau melayani siapa saja di dunia ini. Walaupun dia anak Allah, tetapi dia bisa mengambil diri dengan dalam bentuk yang paling rendah menjadi manusia yang penuh dengan kesengsaraan, malah dituduh sebagai macam-macam, tetapi dia mau, walaupun anak Allah, tapi dia mau berkorban. Terima kasih, Bu, itu kelompok kami. Iya, ya, itu juga sudah mencakup untuk nomor 2 ya, makna dari pengorbanan Yesus. Oke, ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke, kita lanjut ya. Ya, di sini ya, saya mau memberikan sedikit penjelasan bahwa kedatangan Yesus ke dunia hanya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, karena itu misinya, misi utamanya Yesus, di mana Yesus menjelma menjadi manusia dan tujuannya juga untuk manusia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas, ya. Bu. Jelas. Sudah jelas ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, lanjut kita. Oke. Nah, kita sampai ke kegiatan penutup ya. Di sini Ibu kasih 3 poin mengenai kesimpulan. Nah, yang pertama adalah penderitaan itu bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Tetapi tanggapan manusia terhadap penderitaan itu berbeda-beda ya. Ada yang ke arah positif dan ada juga yang ke arah negatif ya. Dengan materi ini ya, Ibu harap kalau kita mengalami penderitaan atau cobaan itu jangan ke arah yang negatif ya.
tapi mencoba untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan ya, itu secara positifnya ya. Ya. Jangan dianggap penderitaan itu sebagai hukuman dari Tuhan, jangan. Tetapi hadapilah cobaan itu dengan ya penuh tanggung jawab ya. Kalau kita tidak kuat ya kita mohon pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, Yesus mengalami penderitaan sama seperti manusia. Tetapi bedanya penderitaan yang dialami Yesus itu bukan karena kesalahannya, tetapi melainkan dari kesalahan manusia, dan tujuan Yesus adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan yang ketiga, sebagai murid Yesus, kitalah murid-murid Yesus, kita harus berani dalam menghadapi cobaan dan penderitaan. Bukan lari, ya, bukan mencoba untuk lari dari kenyataan, bukan. Tapi kita hadapilah, ya. Tetap pencobaan itu pasti tidak akan melebihi dari kekuatan manusia. Ya, itu dia. Lanjut. Oke, ya. Sebelumnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak kami, ya. Tugasnya, ya. Nanti tugasnya ini ada 2, ya. Ini tugas individu, ya. Tugas masing-masing nanti dibuat di catatan agamanya, yaitu menuliskan tindakan-tindakan apa yang bisa kamu lakukan terhadap sesama sebagai bentuk syukur kamu, ya, untuk mereka yang menderita. Tindakan apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka yang menderita? Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini dalam bentuk doa, ya, doa tobat dalam gereja Katolik, ya, itu ada 2 kan, yang saya mengaku dan Allah yang Maha Rahim. Coba nanti dituliskan secara lengkap di catatan kalian, dan doa itu dihafal. Minggu depan saya akan coba satu persatu kalian untuk mengucapkannya, ya, tanpa membawa buku, ya, tanpa teks. Oke, untuk tugasnya dimengerti kan anak-anak? Dimengerti, Bu. Oke, masih jelas suara saya kan? Masih, Jelas, Ibu. Bu, masih. Oke, mudah-mudahan tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Oke ya. Oh, bel sudah berbunyi. Itu dia tanda, ya, kita dipisahkan oleh waktu juga. Untuk itu kita tutup pertemuan kita ini, ya. Kita tutup pertemuan kita ini dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih.